Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel yang keren beken, penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Sebelum saya menyajikan kisah kali ini, ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Baiklah, di kesempatan ini, saya akan menyajikan kisah tentang Dari Mimbar ke Murtad. Sungguh tragis ustadz yang tergoda dunia sejengkal, antara perut dan kemaluan. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang ustadz bernama Ustadz Hanafi. Beliau bukan ustadz sembarangan. Dengan jenggot rapi, suara lembut nan meyakinkan, dan isi ceramah yang menggugah hati, Ustadz Hanafi telah dikenal luas sebagai dai yang sabar, tekun, dan selalu menekankan pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. 2 dekade lamanya ia berdiri di atas mimbar, dari masjid ke masjid, dari pengajian ibu-ibu sampai acara televisi lokal. Ribuan orang ia bimbing, ratusan orang ia arahkan ke jalan tobat. Ia dikenal sebagai Sang Penjaga Nur, karena katanya, hatinya penuh cahaya. Namun, sebagaimana kisah-kisah manusia yang lain, godaan tak mengenal siapa. Suatu hari, datanglah undangan kepada Ustadz Hanafi untuk menghadiri sebuah dialog lintas iman di kota Semarang. Lawannya berdiskusi bukan main-main. Seorang pendeta senior yang karismatik, kaya raya, dan dikenal memiliki pengaruh besar di kalangan elit. Namanya Pendeta Yonas. Dialog itu awalnya berjalan damai. Diskusi tentang Tuhan, kitab, dan moralitas berlangsung hangat. Tapi, di balik senyum dan kata-kata lembut Pendeta Yonas, terselip siasat yang halus dan licin. Ia tak berbicara banyak tentang teologi, melainkan memperlihatkan sesuatu yang lebih menggoda. Mobil mewah yang mengantar, jam tangan mahal yang menyilaukan, dan seorang asisten pribadi, wanita muda berwajah blasteran yang tak lepas dari sisi sang pendeta. Usai dialog, Pendeta Yonas dengan santai mengajak Ustadz Hanafi makan malam di restoran bintang 5. Di meja makan yang mewah itu, mulailah bisikan-bisikan dunia merayap masuk. "Ustadz," katanya sambil menuangkan wine, yang tentu tak disentuh Hanafi, "Anda cerdas, berkarisma, dan punya pengaruh besar. Tapi lihatlah hidup Anda. Masih naik motor bebek? Masih ngontrak rumah petak?" Ustadz Hanafi tersenyum kecut. "Hidup sederhana itu pilihan, Pak Pendeta." Pendeta Yonas tertawa kecil, lalu menunjuk ke asistennya yang sedang menggigit stroberi. "Tuhan juga menciptakan kenikmatan dunia, bukan untuk diabaikan, Ustadz. Anda sudah cukup lama menyembahnya. Sekarang, kenapa tidak mencoba menyentuh berkatnya lewat jalan yang lebih nyaman?" Kalimat itu sederhana, tapi seperti racun manis yang pelan-pelan masuk ke dalam hati. Ustadz Hanafi pulang malam itu dengan hati gundah. Beberapa minggu setelahnya, video diskusi itu viral. Tapi yang mengejutkan, bukan isi debatnya, melainkan munculnya gosip bahwa Ustadz Hanafi mulai sering terlihat mengenakan jam tangan mahal, nongkrong di kafe elit, dan jalan berdua dengan seorang wanita muda tak berjilbab. Apa yang terjadi? Apakah sang Ustadz hanya lelah berdakwah? Atau, apakah perut dan syahwatnya telah menemukan kiblat baru? Mari kita simak kelanjutan kisahnya dari mimbar ke mabuk dunia. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Pendeta Yonas, perubahan pada diri Ustadz Hanafi makin nyata, dan makin mencengangkan. Ia tak lagi terlihat di pengajian masjid kecil di kampung. Mimbarnya kini digantikan oleh ustadz muda lain, yang bertanya-tanya kemana perginya Sang Penjaga Nur. Desas-desus mulai bertebaran. Ustadz Hanafi kini tinggal di sebuah rumah mewah berpagar tinggi, ada mobil sedan hitam metalik di garasinya, dan yang paling bikin heboh, ia sering terlihat bersama wanita cantik yang katanya mantan model majalah pria dewasa. Orang-orang kampung menganga. Murid-murid pengajiannya menangis. Tapi Hanafi, ia seperti berubah jadi orang lain. Salah satu sahabat lamanya, Ustadz Maruf, nekat datang ke rumahnya. Dengan harap-harap cemas, ia ingin menasihati sahabatnya itu. "Ahi Hanafi, di mana zikir-zikirmu dulu? Di mana kesederhanaan yang engkau banggakan?" tanyanya lirih. Tapi yang dijawab justru senyuman tipis dan sebuah kalimat yang mengejutkan.
Aku lelah berdakwah untuk surga yang belum pasti, sementara kenikmatan dunia ini sudah ada di depan mata. Aku hanya ingin menikmati hidup, ahi. Ustadz Maruf tercekat. Air matanya jatuh. Tapi Hanafi tak bergeming. Ia menatap langit-langit rumah mewahnya dan menambahkan, Tuhan menciptakan wanita cantik, makanan lezat, dan harta benda bukan untuk ditolak. Mengapa harus sengsara bila bisa kaya? Mengapa harus menahan diri, kalau bisa bebas? Dan pada hari Jumat berikutnya, terjadi gempar. Ustadz Hanafi, yang dulu berceramah tentang neraka bagi orang kafir, muncul di sebuah gereja mewah, dengan setelan jas elegan, berdiri di samping pendeta Yonas. Ia diumumkan sebagai penginjil baru, siap menyebarkan kasih Tuhan yang katanya lebih lembut dan lebih menguntungkan. Dulu aku menyembah Tuhan pencipta alam semesta, tapi kini aku menyembah cinta kasih dan kemakmuran. Dulu aku puasa menahan lapar, sekarang aku berpesta. Dulu aku menundukkan pandangan, sekarang aku memeluk ciptaannya dengan penuh syukur. Ujarnya di mimbar gereja, disambut tepuk tangan. Sontak jagat maya meledak. Netizen geram. Pendukungnya dulu merasa dikhianati. Tapi bagi Hanafi, dunia adalah surga yang bisa dicicipi sekarang. Ia tak peduli lagi soal akhirat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir kisahnya? Atau justru awal dari kehancuran? Ketika dunia menelan iman kisah Ustadz yang menjual nur untuk gemerlap glamor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bagian selanjutnya. Waktu berlalu. Nama Hanafi yang dulu disandingkan dengan kata Ustadz, kini tinggal sejarah. Ia hidup dalam dunia yang dulu hanya jadi bahan ceramah. Pesta, wanita, dan harta yang mengalir deras. Hidupnya jadi lebih terasa gimana si Hanafi tenggelam dalam kemewahan dan disanjung seperti raja. Ketika dunia menelan iman. Dulu aku menyebut dunia sebagai ujian. Sekarang dunia berada dalam genggamanku. Setelah murtad, kehidupan Hanafi berubah total. Ia bukan lagi Ustadz Hanafi, tapi dikenal sebagai Brother H, seorang tokoh baru yang dielu-elukan di kalangan jemaat gereja besar yang gemerlap. Dunia kini tunduk di bawah kakinya. Ia tinggal di sebuah villa mewah di lereng perbukitan Semarang, bangunannya bergaya Eropa klasik, dengan gerbang otomatis yang membuka dengan satu sentuhan di smartwatch-nya. Di garasi, ada Lamborghini Aventador, Blazer RS, dan motor Harley Davidson yang cuma dipakai buat gaya-gayaan ke kafe. Setiap pagi, pelayan membuka tirai otomatisnya, memperlihatkan kolam renang pribadi dan taman ala Italia. Istrinya, mantan model internasional berdarah campuran, selalu tersenyum manja menyambutnya dengan baju tidur sutra dan kopi spesial buatan barista pribadi. Brother H, jemaat menantikan khotbahmu malam ini, kata asisten pribadinya yang juga mantan pramugari. Hanafi hanya mengangguk, lalu tersenyum melihat layar smart TV-nya yang menampilkan saldo rekening bernilai miliaran. Hasil dari persembahan cinta dan honor sebagai pembicara lintas agama. Setiap kali muncul di gereja megah yang menyerupai ballroom hotel bintang 5, ia disambut dengan tepuk tangan, pujian, dan sorakan kagum. Jemaat, kebanyakan kaum elit, berdiri sambil mengangkat tangan, seolah menyambut raja. Brother H adalah anugerah Tuhan untuk kita. Lihat bagaimana Tuhan mengangkatnya dari batasan agama sempit menuju cahaya kasih yang luas. Dan Hanafi? Ia hanya tersenyum tipis, melambaikan tangan, lalu menaiki mimbar kaca transparan dengan latar layar LED raksasa. Di belakangnya terpampang, kemakmuran adalah kasih Tuhan. Semakin hari, hidupnya terasa seperti surga dunia. Ia menghadiri pesta eksklusif, traveling ke luar negeri first class, dinner di rooftop hotel di Dubai, bahkan memiliki villa pribadi di Bali. Tapi, di tengah segala kemewahan itu, ada satu hal yang diam-diam menghantui, sunyi. Ia tidak lagi merasakan kehangatan air wudhu. Tak ada lagi zikir dalam kesendirian. Tak ada tangisan taubat di malam sunyi. Yang ada hanyalah pesta, tawa palsu, dan foto selfie. Suatu malam,
Saat pulang dari gala dinner, ia berdiri di balkon villa megahnya, memandangi kota yang gemerlap di bawah. Tangannya memegang gelas anggur, yang dulu ia haramkan, kini jadi sahabat malamnya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, semua ini indah, tapi kenapa hatiku masih kosong? Pertanyaan yang tak pernah ia izinkan muncul, kini mengetuk-ngetuk nurani yang perlahan padam. Lalu, akan kemana langkah Hanafi berikutnya? Akankah ia bertobat? Atau tenggelam lebih dalam lumpur dunia? Neraka di balik kemewahan, di mana semua yang tampak indah berubah jadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Di setiap acara gereja besar, ia berdiri di depan mimbar megah, mengenakan jas mahal dan senyum percaya diri. Ia berkata, dulu aku hanya dijanjikan surga setelah mati. Sekarang aku hidup di surga sebelum mati. Semua terdengar megah. Tapi seperti semua kisah klasik yang ditelan dunia, apa yang terlihat indah di luar, belum tentu damai di dalam. Di balik semua kemewahan itu, ada yang mulai menggerogoti, kekosongan. Hanafi, yang dulu selalu bangun untuk tahajud, kini terbangun tengah malam oleh mimpi buruk. Ia melihat dirinya tenggelam di lautan api, dikejar suara azan yang memekakan telinga, tapi ia tak bisa menjawab. Tangannya terikat, lidahnya keluh. Dan dari kejauhan, ia melihat wajah-wajah jamaah yang dulu ia bimbing, menangis kecewa. Ia bangun berkeringat, tapi kembali dibelai lembut oleh wanita cantik di sisinya. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi, katanya. Tapi mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Setiap malam. Puncaknya terjadi di sebuah acara gala gereja besar. Saat ia diminta memberikan testimoni pertobatan di hadapan ratusan tamu VIP. Tapi kali ini, Hanafi terlihat gelisah. Tangannya gemetar. Keringat membasahi dahi. Saat berdiri di podium, ia hanya diam. Semua menunggu. Lalu, tanpa diduga, ia berkata, "Kenapa aku masih merasa hampa? Kenapa aku tidak bahagia meski dikelilingi semua yang dulu aku impikan?" Ruangan mendadak sunyi. Pendeta Yonas melotot. Tamu-tamu saling berpandangan. Aku tinggalkan Tuhan demi dunia, tapi ternyata dunia tidak bisa menggantikannya. Aku kira perut dan kemaluan cukup untuk hidup bahagia. Tapi sekarang aku sadar, aku sedang menyembah nafsu, bukan Tuhan. Dan malam itu, Hanafi meninggalkan ruangan tanpa pamit. Kamera yang merekam siaran live terputus. Beberapa hari kemudian, ia hilang dari publik. Kemana Hanafi pergi? Apakah ia tobat? Atau justru lenyap di telan dosa yang tak bisa ia lawan? Neraka di balik kemewahan. Kisah ustadz yang menukar surga dengan syahwat, dan menuai akibatnya. Endingnya akan menghantam, penuh emosi, tragis, dan jadi pengingat bahwa kenikmatan dunia tak bisa menandingi murka Sang Maha Kuasa. Ketika dunia digenggam, tapi jiwa tenggelam, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bisa ditebus. Beberapa tahun setelah murtad, kehidupan Brother H, alias Hanafi, makin meroket secara duniawi. Ia tampil di televisi, menulis buku berjudul Cahaya di Luar Syariat, dan menjadi ikon pertobatan modern bagi kalangan liberal. Tapi semua itu hanyalah panggung. Di balik layar, hidupnya mulai retak. Istrinya yang cantik mulai jarang pulang. Ia lebih sibuk dengan komitmen modeling-nya di luar negeri. Bisikan pun menyebar bahwa ia berselingkuh dengan seorang produser muda. Rekening Hanafi yang dulu gemuk mulai menyusut. Donatur utama gereja tempat ia berdakwah diketahui terlibat kasus korupsi besar-besaran. Jemaat pun mulai berpaling. Dari yang dulu memujanya bak Nabi, kini menatapnya dingin, bahkan mencibir di kolom komentar setiap unggahan. Puncaknya, villa megahnya disita. Lamborghini-nya hilang, blazernya dijual, kartu kreditnya diblokir. Dan Hanafi, yang dulu selalu diantar sopir pribadi, kini berjalan kaki di tengah hujan kota, mengenakan jas lusuh, wajah lesu, dan langkah goyah. Ia kembali ke kampung halamannya. Tapi di sana, tak ada sambutan.
Tak ada peluk haru. Yang ada hanyalah tatapan sinis, gerbang masjid yang tertutup rapat, dan bisikan tetangga. Itu dia, yang dulu jual iman demi dunia. Hanafi yang dulu dielu-elukan, kini tidur di rumah kosong peninggalan orang tuanya. Tak ada istri, tak ada harta, tak ada teman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis dalam sujud. Air matanya membasahi sajadah berdebu. Ia memohon, memelas, meminta ampun, tapi hatinya seperti terkunci. Lidahnya keluh untuk menyebut la ilaha illallah. Malam berikutnya, tubuh Hanafi ditemukan membujur kaku di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya terbuka, seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada senyum damai. Tidak ada cahaya iman. Yang tersisa hanya wajah ketakutan dan kematian yang mengenaskan. Jenazahnya ditolak di masjid. Tak ada yang mau mengurus. Akhirnya dikuburkan secara diam-diam, tanpa upacara, tanpa doa. Sendiri. Dulu ia meninggalkan Allah demi dunia, dan dunia pun meninggalkannya tanpa ampun. Inilah kisah tragis seorang ustadz yang menjual akhiratnya untuk secuil kenikmatan dunia, dan menutup hidupnya dalam murka Sang Pencipta. Akhir dari kisah Brother Haji. Tinggalkan pelajaran, bukan sekadar cerita. Setiap perjalanan hidup seseorang pasti ada akhirnya. Dan akhir dari Hanafi, bukanlah akhir yang diimpikan oleh siapapun. Ia mati dalam sunyi. Mati dalam penyesalan. Mati, tanpa sempat kembali. Perjalanan hidupnya. Ustadz berceramah, lalu pesta mewah, lalu tangis sendiri di rumah kosong. Dari seorang dai yang menuntun umat. Menjadi lelaki yang tertuntun oleh syahwat. Ia tukar kitab suci, dengan lembaran uang. Ia tukar zikir, dengan gelas anggur. Ia tukar janji surga, dengan janji sponsor. Dan ketika dunia itu retak, ia ditinggalkan semuanya. Hikmah dari kisah ini bukan soal agama apa. Bukan soal beda keyakinan atau dogma. Ini tentang hati, tentang iman, dan tentang harga diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Apa yang bisa kita petik dari kisah Hanafi? Yang pertama, iman itu tidak kebal. Siapapun bisa tergelincir. Bahkan seorang ustadz. Bahkan yang hafal dalil. Maka jangan sombong dengan ilmu, tetaplah rendah hati dalam doa. Selanjutnya, godaan dunia itu nyata. Harta, wanita, pujian bisa menghapus akal sehat dan menenggelamkan ruhani. Maka selalu jaga jarak dari yang bisa membakar iman secara perlahan. Yang selanjutnya, tak semua yang bersinar itu emas. Tidak semua pujian itu ketulusan. Dunia bisa memberi dengan tangan kanan, lalu merampas dengan tangan kiri. Berikutnya, kalau meninggalkan Tuhan, jangan harap dunia akan setia. Dunia ini fana. Saat Tuhan ditinggalkan, maka dunia pun akan ikut meninggalkan. DWN terakhir. Kematian, tak pernah menunggu. Kita tak tahu, akan sempat taubat atau tidak. Maka selama nafas masih ada, jaga hati, jaga iman, dan jaga arah hidup. Jangan tunggu kaya untuk taat. Jangan tunggu tua untuk sujud. Dan jangan tunggu kehilangan untuk mengingat Tuhan. Karena bisa jadi, Tuhan tak beri waktu kedua. Ambil pelajaran. Sebarkan peringatan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan yang lebih baik lagi, di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.